di tempat yang maha tinggi, karena Engkau layak menerima segala yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bawa hati kami bawa jiwa kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami buka selebar-lebarnya bagi Engkau untuk berkarya dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menikmati Engkau, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami tahu satu sentuhan-Mu membawa keajaiban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu seberapa banyak yang dapat kami terima dari Tuhan. Hanyalah seberapa besar kami membuka hati kami bagi Tuhan. Karena kami tahu anugerah dan berkat Tuhan mengalir. Seluas hati dan jiwa kami terbuka di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Hamba menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu Roh Kudus, Roh penuntun pengajar yang memimpin kami ke dalam segala kebenaran. Ajarilah kami kebenaran, karena sesungguhnya jiwa kami memerlukan Engkau terus-menerus dibaharui di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami serahkan waktu-waktu ini dalam tangan-Mu, dan hamba mohon anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Kami bersyukur di dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Terpujilah Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini merupakan minggu yang pertama di dalam bulan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Dan sepanjang bulan Mei kita berbicara tentang Roh Kudus dan pekerjaannya dalam hidup pribadi dan gereja Tuhan. Kita baru memperingati hari Pentakosta pada minggu yang lalu, mengingatkan kita bahwa pengalaman Pentakosta adalah pengalaman yang terus berlangsung sepanjang pemberitaan Injil disampaikan, sepanjang kehidupan gereja ada di dalam dunia ini. Maka pengalaman Pentakosta adalah pengalaman yang real, pengalaman yang nyata dan terus terjadi secara kontinu dalam hidup kita umatnya. Dan pertanyaannya pagi hari ini, setelah kita mengalami pengalaman-pengalaman yang sering kali kita rindukan adalah pengalaman-pengalaman yang spektakuler bersama dengan Roh Kudus. Tapi sesungguhnya ketika Roh Kudus bekerja, dia tidak berhenti pada satu peristiwa. Dia tidak pernah berhenti pada satu pengalaman. Sebagaimana kehidupan iman kita terus berlangsung seumur kehidupan kita di dunia ini. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita atau sampai Tuhan Yesus datang kembali. Demikianlah kehidupan kita di dalam dunia ini bersama dengan Roh Kudus. Kita penting untuk berjalan bersama dengan Dia. Pagi hari ini saya ingin berbicara dari satu topik tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita semua merindukan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, karena Dia adalah pribadi yang dijanjikan Bapa turun menyertai hidup orang percaya, memberikan kita kuasa dalam kehidupan ini untuk menaklukkan musuh-musuh kehidupan, menaklukkan tantangan, menaklukkan masalah, menaklukkan iblis, menaklukkan dosa, dan berjalan di dalam pengurapan Tuhan dalam dunia ini. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Tetapi hal yang sangat penting dalam hidup kita setelah kita mengalami pengalaman bersama Roh Kudus, pengalaman lahir baru, pengalaman dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, adalah bagaimana hidup tunduk di dalam pimpinan Roh Kudus. Itulah perjuangan saya dan saudara hari ini sampai seterusnya. Dan kita akan mengambil dari seluruh teks dari perikop Roma 12 ayat 1 sampai 21, tetapi saya tidak akan membacakan semuanya di awal. Kita akan belajar menggali dari seluruh perikop ini, tetapi saya hanya ingin kita membaca terlebih dahulu di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat yang pertama, ayat yang familiar bagi kita. Kita baca dengan bersuara Roma 12 ayat yang pertama bersama-sama ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Perjuangan dalam kehidupan kita orang percaya adalah ketika kita akan menghidupi dan harus menghidupi kehidupan di dalam roh, di dalam daging kita yang masih tinggal di dalam dunia ini. Itu kan perjuangannya.
hari ini dan seterusnya. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu bahwa Roh Kudus menolong kita, kita tahu bahkan Roh Kudus mengurapi kita, Roh Kudus telah memberdayakan kita, kita dipenuhi Roh Kudus. Tapi pergumulan hidup kita adalah bagaimana menghidupi kehidupan yang dipimpin oleh Roh, kehidupan dalam Roh, sementara kita masih tinggal di dalam daging ini. Firman Tuhan katakan dalam ilham Roh Kudus kepada Rasul Paulus bahwa seringkali yang dia mau lakukan ternyata yang harusnya dia lakukan kehidupan dalam Roh, tetapi sebaliknya yang dia lakukan berjuang untuk hidup di dalam Roh, karena kita masih tinggal di dalam daging ini. Dan bicara tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, sebagaimana kita perhatikan, itu saya taruh gambar ada dua sisi. Pengalaman Pentakosta dibaptis Roh Kudus kuasa untuk melayani, dilengkapi dengan karunia-karunia, tetapi bagian satu yang harus berjalan seiring adalah buah dari Roh Kudus. Pohon itu dikenal dari buahnya. Firman Tuhan juga katakan bahwa setiap pohon itu kita bisa tahu itu pohon pisang karena buahnya pisang. Nggak mungkin pohon pisang berbuah duren, ya. Sesuai dengan pohonnya. Awalnya kita tahu itu dari buahnya. Pohon dikenal dari buahnya. Satu pohon yang baik itu nggak mungkin menghasilkan buah yang buruk, dan pohon yang rusak yang buruk tidak menghasilkan buah yang berkualitas. Nah, next, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus juga dapat dikenal dari buah kehidupannya. Dan kita semua masih terus berjuang. Ini sebuah proses yang terus kita perjuangkan di dalam kehidupan. Sehingga saya tuliskan manifestasi Roh Kudus dalam hidup orang percaya itu ada dua. Pertama, buah dari karakter. Karakter yang semakin seperti Kristus. Tetapi sejalan dengan itu, buah dari pelayanan kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nggak bisa dipisahkan. Karena Roh Kudus diberikan bagi kehidupan kita sebagai penolong. Penolong yang memperbaharui kehidupan kita sehingga kita semakin dibentuk. Kita semakin hidup dapat berkenan kepada Tuhan. Memenuhi tujuan Allah bagi kehidupan kita. Tetapi kita menyadari kita ditempatkan Tuhan dalam dunia ini untuk satu tugas. Bukan sekadar kita diberkati Tuhan, puji Tuhan. Bukan sekadar kita diberikan karunia yang khusus oleh Tuhan. Bukan sekadar kita mencapai hal-hal tertentu yang kita sebut keberhasilan dalam kehidupan. Tetapi sesungguhnya Tuhan berikan kita kehidupan hari ini supaya saya dan saudara dapat dipakai Tuhan menjadi alatnya. Selama kita belum memenuhi tujuan itu, kita kurang bisa dapat menikmati kepuasan yang sejati dalam Dia. Karena Tuhan punya tujuan, yaitu membentuk hidup kita jadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Kita semakin hari semakin indah di pandangan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di saat yang sama kita menjalankan tugas kita untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan yang besar. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita belajar dalam Roma 12 ayat 1 sampai 21. Kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus ketika dia berada di Korintus sekitar tahun 58 Masehi. Dan menurut para penafsir Alkitab, jemaat di Roma terbentuk sesaat setelah peristiwa Pentakosta, dan bukan dibangun oleh Rasul Paulus secara langsung, tetapi kemungkinan besar menurut para penafsir dan ahli sejarah itu didirikan oleh orang-orang dari Makedonia dan sekelompok orang-orang asing yang datang di Yerusalem waktu itu yang mengalami pengalaman Pentakosta. Karena waktu peristiwa Pentakosta terjadi, baptisan Roh Kudus turun atas rasul-rasul dan Petrus memberitakan Injil. 3.000 orang bertobat pada saat yang sama, orang dari berbagai bangsa, dari berbagai suku. Dan ternyata itu imbasnya adalah ketika mereka kembali ke tempat mereka masing-masing,
Mereka memberitakan Injil dengan berani, dan jemaat Tuhan didirikan di berbagai tempat di belahan dunia yang dikenal pada waktu itu, terutama di Asia sampai ke Eropa dan ke berbagai tempat, lahir dari orang-orang yang telah mengalami pengalaman Pentakosta. Dan kemungkinan besar juga orang-orang yang lahir dari pemberitaan Injil di dalam Kisah Para Rasul, orang-orang Makedonia. Semakin saya belajar, semakin saya menemukan kenapa waktu itu ketika kita tahu Paulus dan Silas mau memberitakan Injil ke tempat lain yang sudah mereka susun di dalam rencana perjalanan mereka. Tapi firman Tuhan katakan Roh Kudus mencegah mereka. Kalau dipikir-pikir orang memberitakan Injil kan ada di dalam kehendak Tuhan. Kenapa Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di sana? Bukan karena Roh Kudus melarang mereka memberitakan Injil, tapi Roh Kudus, Roh yang Maha tahu ada orang-orang yang harus didahulukan untuk itu, karena mereka telah siap untuk lawatan Tuhan dan pemakaian Allah dalam hidup mereka. Jadi Tuhan alihkan dalam penglihatan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus di waktu malam, dia mendapatkan penglihatan. Orang-orang dari Makedonia memanggil. Sampai dibuat lagu ya, ada suara yang memanggil dari jauh, berilah terang, berilah terang. Seperti panggilan Makedonia. Kalau lulus kita lulus sekolah teologi di sini, khususnya di sekolah-sekolah GSJA, itu lagu wajib itu. Lagu panggilan Tuhan, mengingatkan setiap orang-orang seperti Tuhan memanggil. Rasul Paulus pergi ke Makedonia. Ada orang-orang yang berseru, datanglah kemari dan tolonglah kami. Mereka mengalihkan jalur rencana pelayanan mereka. Tuhan bisa mengalihkan bahkan rencana pelayanan untuk pergi ke satu tempat sesuai dengan apa yang diketahui Roh, lebih siap untuk itu. Ternyata dalam pelayanan pun kita perlu Roh Kudus memimpin, perlu kepekaan. Dan dalam penglihatan itu Rasul Paulus mengalihkan tujuan pelayanan, sasaran pelayanan hari itu, mapnya untuk mendahulukan Makedonia. Dan ternyata saudara kalau perhatikan, kalau kita menggali dari surat-surat Rasul Paulus, kita menemukan karakter dari orang Makedonia. Mereka orang yang siap bagi Injil. Mereka bukan hanya bertobat. Kalau kita baca di 1 Korintus tulisan dari Rasul Paulus, kalau mau belajar tentang memberi, belajarlah dari orang Makedonia. Firman Tuhan katakan, meskipun mereka sangat miskin, mereka memberi dari apa, melebihi dari apa yang mereka miliki. Melebihi, karena hati mereka berkobar-kobar bagi Injil. Makedonia. Dan ternyata jemaat di Roma dibangun dan didirikan oleh orang-orang yang telah mengalami berita Injil. Dirubah oleh Injil melalui pelayanan rasul-rasul yang dipenuhi Roh Kudus. Dan mereka memberitakan Injil, menyebar, dan termasuk merintis pelayanan-pelayanan baru di Roma. Dan Roma berisi tentang satu penekanan tentang pembenaran oleh penebusan Kristus. Dengan penekanan dua hal. Yang pertama, orang-orang diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah di dalam penebusan Kristus. Karena jemaat di Roma adalah bukan dari kelompok orang-orang Yahudi. Mereka adalah kelompok bangsa-bangsa lain yang bukan termasuk golongan orang-orang Yahudi. Dan yang penitik beratan dari kitab Roma yang kedua adalah berbicara tentang bagaimana orang yang telah ditebus oleh Kristus, yang telah diselamatkan itu menghidupi kehidupan di dalam dunia ini. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam ilham Roh Kudus di dalam Roma 12 berbicara kepada orang-orang yang telah mengalami pengalaman dengan Roh Kudus tetapi masih hidup di dalam dunia, bagaimana mereka menghidupi kehidupan yang dipimpin oleh Roh yang nyata dan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekeliling mereka. Dan ada 3 hal besar yang saya temukan dari perikop ini. Bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus dari penggalian surat Roma 12 ayat 1 sampai 21. Yang pertama, bahwa orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu manifestasinya nyata dalam hidup sehari-hari
adalah penyerahan dirinya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, ada 3 bagian besar yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah fungsi pembaharuan. Saat kita berjumpa dengan Kristus, kita bertobat, kita menyerahkan diri kepada Dia, maka Roh Kuduslah yang melahirkan kita kembali. Wajah kita tetap sama, diri kita tetap sama, nama kita tetap sama, tapi jiwa dan roh kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Wajah Pak Raja tetap Pak Raja, tapi ketika berjumpa dengan Kristus, Roh Kudus melahirkan kembali menjadi pribadi yang baru dari dalam, bukan sekedar dari luar. Roh diperbaharui, dimeteraikan menjadi tanda milik Kristus. Iblis tahu ini milik Kristus. Kita diyakinkan saya milik Kristus, tapi dari atas Bapa tahu siapa milik kepunyaannya. Roh Kudus membaharui. Tetapi yang kedua, Roh Kuduslah yang bekerja untuk menguduskan hidup kita tiap hari. Kita berjalan dengan Tuhan, kita dibaharui dari hari ke hari. Dari pengalaman-pengalaman hidup kita, kita didewasakan ketika berinteraksi dengan firman, dengan pengalaman-pengalaman hidup kita. Itu kerjanya siapa? Kerjanya Roh Kudus untuk menolong kita berbuah dari kehidupan. Dan fungsi Roh Kudus yang ketiga, seperti dalam hari Pentakosta, adalah memberdayakan kita menjadi saksi yang efektif dalam tangan Tuhan. Sehingga setiap kita dapat melayani Tuhan, setiap kita dapat dipakai Tuhan dengan efektif, setiap kita diurapi dan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Setiap kita telah menerima karunia-karunia dan itu diurapi Roh Kudus untuk dapat dilakukan dalam pekerjaan Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Tapi dalam perjalanan hidup kita, setelah kita mengalami pengalaman-pengalaman itu, hal yang nyata dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah terlihat dari penyerahan diri kepada Tuhan. Dari mana kita melihat? Kan penyerahan diri enggak kelihatan. Ternyata dari surat Roma pasal 12 kita melihat yang pertama, dari kehidupan ibadah seseorang. Masih pertama, penyerahan diri kepada poin 1 bagian yang pertama. Dari ibadahnya. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang hidup, yang menjadi ibadah yang sejati. Pertama adalah mempersembahkan seluruh kehidupan. Tubuh mewakili seluruh kehidupan. Karena dalam dunia ini, representasi dari segala sesuatu yang untuk memenuhi kebutuhan, entah kita makan, entah pakaian, entah kita minum, entah apapun yang kita lakukan sebenarnya karena kebutuhan tubuh ini. Kita melakukan apa yang kita lakukan, memenuhi kebutuhan kita. Kita sebut itu kehidupan, kebutuhan hidup. Tapi sebenarnya karena tubuh kita butuh itu di dalam dunia ini. Dan ketika firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuh. Itu mewakili, merepresentasikan seluruh kehidupan kita. Persembahkan diri kita, hidup kita sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Dan kehidupan ibadah itu berangkat dari penyerahan diri, persembahan tubuh kepada Tuhan. Orang bisa saja beraktivitas rohani, tapi belum tentu dia benar-benar hidup di dalam kehidupan yang rohani. Tetapi ketika seorang mempersembahkan tubuh, bagaimana kita dapat melihatnya? Walaupun kita tidak dapat melihat secara sempurna, Tuhan yang melihat itu, tetapi itu nyata. Menjadi kesaksian juga bagi orang lain. Kalau orang mempersembahkan hidup kepada Tuhan, tubuh dia serahkan, hal yang dianggap penting dalam kehidupan ini diserahkan. Maka hal untuk datang melakukan aktivitas rohani, beribadah di gereja itu bukan hal yang susah. Untuk memberi bukan hal yang susah. Ketika ada orang mempersoalkan hal memberi, saya tidak pernah bicara tentang itu. Tetapi saya cuma mau katakan seperti ini.
Orang kalau mempersembahkan tubuh, hidup diberikan, apa sih yang susah untuk diberikan bagi Tuhan? Itu kan tolak ukurnya. Kau usah bahas yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Sebagaimana kita mencintai, kalau kita mengasihi seseorang, apa saja kita berikan kok untuk menyenangkan dia. Kita nggak pikir diri kita pikir orang yang kita kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan juga ukurannya apa? Kita nggak pikir apa yang dapat kita lakukan. Kita mau memberi apa yang dapat kita lakukan bagi Tuhan. Kita nggak akan pernah menghitung apapun. Karena kita tahu hidup kita bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Ukuran ibadah kita. Semua bagian dalam hidup kita, entah kita hadir di kebaktian, entah kita melakukan ibadah, entah kita berdoa, membaca firman, kita memberi, itu adalah bagian dari kehidupan ibadah, persembahan diri kita kepada Tuhan. Dan belajar melakukan kehendak Tuhan itu bagian dari ibadah. Orang menyerahkan diri kepada Tuhan kelihatan dari kehidupan ibadahnya. Bagaimana dia melakukan segala sesuatu. Dia memandang Tuhan sebagai pribadi yang terpenting dalam kehidupan. Tidak ada yang terlalu berat untuk kita berikan kalau kita mengasihi Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Ibadah kita, apakah itu adalah aktivitas keagamaan ataukah sebuah kehidupan rohani? Kalau aktivitas keagamaan, satu masa kita akan sangat lelah. Lelah hati, semuanya lelah. Tetapi kalau kita hidup secara rohani, kita lakukan sebagai bagian dari penyerahan diri kepada Tuhan, maka itu tidak akan pernah melelahkan jiwa kita. Justru kita akan mengalami kepuasan di dalam kehidupan ibadah kita kepada Tuhan. Karena kita melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan ibadah menyangkut seluruh kehidupan. Bukan hanya di dalam gereja, tapi ketika kita bekerja melakukan sesuatu. Yang firman Tuhan katakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kalau kita melakukannya seperti kepada Tuhan, itu bagian dari ibadah kita kepada Dia. Tapi kalau kita melakukan kepada manusia, maka kita akan capek sendiri. Karena kita akan menuntut, saya sudah melakukan ini dan itu, kenapa saya tidak dihargai? Tapi kalau kita melihatnya sebagai satu bagian dari ibadah kita kepada Tuhan, maka kita akan melakukan yang terbaik. Dan itu bagian dari kehidupan iman kita kepada Tuhan. Hal yang kedua, masih bagian yang pertama, penyerahan diri kepada Tuhan juga selain dilihat dari kehidupan ibadah, dilihat dari gaya hidup. Di Rasul Paulus sedang mengajarkan kebenaran rohani kepada jemaat di Roma. Yang kedua, ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang berubah? Ketika seseorang menyerahkan diri kepada Tuhan, pertama gaya hidup itu berubah karena dipengaruhi dengan pola pikir. Dikatakan di situ, berubahlah oleh pembaharuan budi. Bagaimana seseorang Kristen tidak akan menjadi serupa dengan dunia ini? Pertama, kalau dia dibaharui, budi yang dipakai di sini dari satu kata nous yang berarti pikiran. Berubahlah oleh pembaharuan pikiran. Pikiran menentukan arah pandangan dari kehidupan kita. Cara kita memandang kehidupan, di situ ada nilai-nilai yang kita punya. Gaya hidup seseorang itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dia punya. Dan firman Tuhan katakan jangan jadi serupa dengan dunia. Tinggal dalam dunia dengan pola pikir yang baru. Sehingga dapat membedakan ini kehendak Allah berkenan atau enggak. Kita semua berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Latar belakang pendidikan keluarga yang berbeda. Latar belakang sosial dan pendidikan yang berbeda. Dengan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi saat kita menyerahkan diri kepada Kristus, kita dapat mengenal kehendak Allah, kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk dapat membedakan ini masih sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nilai-nilai budaya-budaya tidak salah, budaya adalah anugerah Tuhan bagi kita. Tetapi jika itu merenggut
cara pandang kita sehingga pola pikir kita lebih kepada hal-hal duniawi daripada kepentingan yang rohani. Yang dari Tuhan, maka ada bagian yang harus kita lepaskan untuk mencari, mengejar perkenan Tuhan dalam hidup kita. Ada orang-orang yang merasa berharga kalau saya pakai yang mesti begini. Pola pikir. Saya harus kita memilih teman, bagaimana gaya hidup dalam belanja atau apapun itu dipengaruhi oleh cara pandang kita. Tapi semakin kita dibaharui dari hari ke hari, kita tahu apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi pola pikir kita telah dibaharui oleh Tuhan. Tentu setiap budaya, setiap suku itu punya plus minus. Kita semua dibesarkan dari pengajaran turun-temurun tentang hal itu. Saya pun tahu, tetapi ketika kita berada dalam kehidupan yang telah dibaharui oleh Tuhan, saya tahu ajaran dari keluarga saya benar, tapi ketika saya bertumbuh menjadi dewasa secara pribadi juga saya tahu, ada pandangan dari orang tua saya yang saya tidak perlu menentang, tetapi saya tahu ada bagian yang tidak selaras dengan firman. Bahwa saya harus berjalan memilih apa yang menurut pola pikir firman Tuhan itu benar. Dan kita harus menentukan pilihan-pilihan dalam hidup kita, gaya hidup Kristus, gaya hidup kerajaan Allah, cara kita memandang materi, cara kita memandang uang, cara kita memandang segala sesuatu yang kita gunakan di dunia ini, itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kita punya. Karena itu pentingnya kita terus menerus dibaharui dari hari ke hari. Saya tidak detailkan hal itu, tetapi saya tahu kita semua punya itu dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dalam budaya juga seperti itu kan. Kadang hari Minggu adalah hari di mana kita arisannya bisa sepanjang hari. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, masa iya sih Tuhan nomor berapa? Tuhan yang pertama dan yang utama dalam kehidupan. Sehingga itu pun kita bawa dalam pekerjaan seperti itu. Kita menjadikan tolok ukur dalam pengambilan keputusan kita adalah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nilai mempengaruhi gaya hidup kita. Kita pakai apapun, kita tahu tidak akan pernah mengurangi harga diri kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersikap dalam kehidupan. Penyerahan diri kepada Tuhan. Saya dibesarkan dengan lingkungan yang saya bilang waktu itu masa remaja kurang baik. Tapi saya punya pilihan dalam kehidupan. Saya tidak harus menjadi orang yang sombong yang itu enggak benar, ini enggak benar. Tetapi saya berusaha untuk hadir, tetapi secara terbatas. Karena saya tahu bagaimana saya harus hidup berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, Roma 12 ayat 3. Penyerahan diri kepada Tuhan ternyata bisa dilihat dari hal ini juga. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi setiap kita dalam kehidupan kita itu punya keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu. Itu baik di dalam satu sisi. Dan ini saya sebut bernama ambisi. Loh kok itu ada bagian di situ, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Karena ada sesuatu di satu sisi, dorongan yang kuat dari diri kita untuk mencapai sesuatu adalah baik. Membangun sikap optimisme dalam kehidupan kita. Dan kalau kita belajar di motivational class, tempat di mana kita belajar tentang motivasi itu wajib. Tetapi ada satu bagian yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus, membuat kita berpikir terlalu tinggi dan kita menempatkan itu harus. Dan sebelum kita mencapai itu, ada dua sisi. Pertama, kita menjadi orang yang bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Tapi kedua, orang yang bergerak ambisi dan bisa sadis untuk menjegal orang lain.
Ada orang-orang juga yang sudah jadi Kristen tetapi sifat serakahnya muncul karena ingin mencapai sesuatu. Dan sebelum dia mencapai itu, dia nggak puas. Dan Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Jangan kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Berpikirlah begitu rupa, kuasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sehingga dalam hidup ini intinya di sini, kita tidak perlu mengejar sesuatu pengakuan dari dunia ini, tapi kejar perkenan Tuhan dalam kehidupan. Karena kasih karunia Tuhan cukup bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang keempat, masih bagian yang pertama, bagian dari penyerahan diri kepada Tuhan, itu dinyatakan dalam hidup seseorang, terlihat dari responnya terhadap masalah hidup. Masalah itu gak akan pernah berakhir seumur hidup kita, karena kita masih hidup. Kayak beban berat, kalau ditaruh satu karung beras isi 100 kilo kepada orang yang sudah meninggal, itu gak ada pengaruhnya. Karena ditimbun dengan tanah pun gak berasa. Tetapi kita jinjing atau ditaruh atau gendong barang atau orang yang beratnya 30 kilo, 20 kilo aja kita pegel, kita capek, berasa. Itu tanda normal dari kehidupan. Berarti kita masih berasa, kita masih hidup dengan normal, kita masih sehat. Demikian juga dengan namanya pergumulan. Sepanjang kita masih hidup dalam dunia, kita pasti merasakan pergumulan. Walau dalam sisi yang berbeda-beda. Tapi yang terutama diajarkan oleh firman Tuhan di sini adalah bagaimana kita berespon. Roma 12 ayat 12 kita baca di dalam ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Dan ini bukan berbicara tentang sesuatu yang tidak ada apa-apa, karena sebelum-sebelumnya itu nasihat itu ditunjukkan untuk menguatkan orang-orang percaya di Roma pada waktu itu. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ada tantangan, tetapi bersukacita dalam pengharapan. Nasihatnya sih enak aja, tapi menghidupinya susah. Sabar dalam kesesakan. Ya, kalau orang dalam pergumulan disuruh sabar juga, pasti dalam hati bilang, coba kamu yang ngerasain. Dan bertekunlah dalam doa. Tapi ini menunjukkan satu sifat orang yang hidup di dalam roh. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita, berespon terhadap masalah hidup. Ada banyak hal yang kita bisa keluhkan dalam dunia ini. Tapi kadang semakin kita mengeluh, kita semakin lemah. Semakin kita mengeluh, semakin kita menjadi tak berdaya. Tapi ketika kita bertumbuh di dalam Dia, dipimpin oleh Roh Kudus menolong kita, menjadikan jiwa kita matang. Dan kita bertumbuh menjadi lebih dewasa dalam Tuhan. Dalam banyak hal. Saya bukan gak ada masalah, banyak masalah. Tapi saya tidak terlalu mau memikirkan, bukan berarti membuat itu tidak berencana sesuatu. Saya berdoa, saya katakan kepada Tuhan. Daripada saya mengeluh, semua hal yang ada di pikiran, semua hal yang ada di hati, semua hal yang saya hadapi, saya nyetir, saya lebih sering untuk lagu-lagu rohani, tetapi saya menyembah di dalam roh. Saya berbicara dalam bahasa roh, tapi saya sering berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini. Sambil saya nyetir, saya bercerita dengan Tuhan. Saya tahu kalau bercerita sama orang bisa jadi itu menjadi lain ujungnya. Tapi bercerita kepada Tuhan, Dia tahu segala sesuatu. Dan tidak ada yang tertutup di hadapannya. Dan Tuhan menolong kita melalui Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Dia menuntun, memberi hikmat, menolong dan membuka jalan, membuka pikiran, menuntun dalam banyak hal.
Dia adalah roh penolong kita. Kenapa kita enggak aktifkan dia dalam kehidupan? Dan saya belajar itu untuk memanage emosi, menaklukkan kehidupan. Bukan enggak ada sedih, bukan enggak ada masalah. Kadang-kadang orang cerita masalah, sebenarnya saya lebih dari itu. Tetapi saya belajar untuk bertumbuh, menjadi dewasa. Dan itu saya tahu dari firman Tuhan, bagaimana kita berespon terhadap masalah, menunjukkan kualitas hidup kita yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan enggak boleh berbicara, kita perlu sharing itu melepaskan banyak beban kita. Tetapi kalau ke orang yang tepat, kalau ke orang yang salah, bukannya meringankan beban, menambah beban, karena akan diceritakan kepada orang-orang lain. Tapi satu hal, kita semua, Tuhan enggak berjanji bahwa kita enggak akan ada pergumulan. Tapi Tuhan menolong kita oleh Roh Kudus yang bersama kita, membimbing kita kepada segala kebenaran. Dan satu hal di dalam Kristus, selama kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan iman dan penyerahan kita kepada Tuhan. Semua perjalanan kita mungkin merangkak, bangun, berdiri, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Dia Allah yang setia. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus nyata dalam penyerahan dirinya kepada Tuhan. Nyata melalui kehidupan ibadahnya, gaya hidupnya yang tidak seperti dunia ini. Ambisinya yang sudah diserahkan kepada Tuhan, dan responnya terhadap masalah-masalah kehidupan. Orang sebelah mungkin punya beban, dia nggak tahu ternyata yang tetangga saya anak Tuhan lebih berat dari saya. Tapi bagaimana dia telah hidup, itu luar biasa. Ternyata kita berkenan kepada Tuhan, kita menguatkan hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Stephen Furtick next, seorang penulis rohani, menuliskan seperti ini. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti dia mengubah dirimu. Pada waktu kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, ada banyak situasi belum berubah. Tetapi melalui situasi itu Tuhan mengubah hidup kita. Yang pemarah, yang mungkin pokoknya harus begini. Tapi Tuhan ajari kita sabar, menanti. Tuhan ajari kita bagaimana mengontrol, memanage perasaan-perasaan dalam hidup kita. Tuhan setia. Jadi Roh Kudus memimpin kita kepada segala kebenaran. Sehingga kita berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat. Seorang penulis yang Henry Eyring menuliskan seperti ini next. Jika kita beriman kepada Yesus Kristus, saat-saat tersulit dan termudah dalam hidup kita bisa menjadi berkat. Dalam segala kondisi kita dapat memilih yang benar dengan bimbingan Roh Kudus. Kita memiliki Injil Yesus Kristus untuk membentuk dan membimbing hidup kita jika kita memilihnya. Jadi saat-saat tersulit dalam hidup kita pun, firman dari refleksi dengan respon terhadap firman, maka kita tetap bisa jadi berkat. Jadi saudara, mungkin kita berpikir ini pergumulan saya kenapa gak berakhir. Tapi kadang ternyata Tuhan bisa pakai pergumulan kita menjadi sesuatu berkat bagi orang lain. Lah mana bisa sih pergumulan kita jadi berkat bagi orang lain. Karena di satu sisi Tuhan membentuk hidup kita. Di satu sisi perjalanan hidup kita bersama Tuhan di dalam pergumulan itu telah membuat orang lain terinspirasi untuk hidup bagi Tuhan, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan melalui kehidupan saya dan saudara. Tanpa mungkin kita sadari, Roh Kudus memakai pengalaman kita menjadi hidup dalam kehidupan orang lain, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Oh, ibu itu biar susah, dia tetap berusaha ya, melayani Tuhan, cari Tuhan. Luar biasa ya. Saya yang gak ada halangan seperti itu kok gak seperti dia. Bisa jadi orang lain terberkati dan mereka terdorong untuk hidup lebih lagi buat Tuhan. Jadi hidup ini dengan semua pengalaman dapat Tuhan pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan oleh Roh Kudus. Jadi kita berdoa keluarga kita belum diselamatkan, tapi melalui hidup kita, doa kita, Roh Kudus tetap bekerja walaupun kita belum menyadari dan melihatnya saat ini. Tapi dia bekerja.
Yang kedua, tadi yang pertama penyerahan diri, manifestasi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dipimpin olehnya adalah personalitas atau kepribadian. Saya sebenarnya pakai P supaya mudah diingat. P yang pertama penyerahan diri. P yang kedua personalitas, bicara tentang kepribadian yang rohani dalam relasi dengan sesama. Ini agak panjang, jadi saya nggak tulis ayatnya. Yang kita baca dari Roma 12 ayat 9 sampai ayat 21 di situ. Roma 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau bagian yang pertama bicara tentang penyerahan diri kita dengan Tuhan. Sedangkan bagian yang kedua dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kepribadian kita yang sudah dibentuk oleh Tuhan dalam interaksi dengan sesama. Ternyata itu harus dipelajari dan kita juga harus terus dibentuk. Ada orang katanya dekat dengan Tuhan, tapi enggak punya empati terhadap orang lain. Lah kan orang dipimpin Roh Kudus itu dibuat kita semakin peka. Pertama Roma 12 ayat 9. Orang yang dipimpin Roh Kudus memiliki kepribadian, personalitas yang telah dibentuk, yang rohani dalam relasi dengan sesama, memiliki hati yang tulus, kasih yang tidak pura-pura. Itu bicara tentang ketulusan. Orang muji, ada pujian yang tulus, ada yang enggak. Bagi orang yang peka mah enggak mempan itu. Tapi bagi orang yang enggak peka, itu hati-hati. Karena di dalam dunia ini, ya di kalangan orang-orang percaya itu juga kita harus terus dibentuk. Memuji secara proporsional. Melakukan sesuatu, mengasihi, menunjukkan perhatian secara tulus. Tulus itu adalah sesuatu yang benar lahir dari jiwa. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus seharusnya dibaharui di dalam Tuhan, memiliki hati yang tulus. Mendoakan orang, bersuka cita melihat orang lain yang kita doakan diberkati, mengalami mujizat. Dalam segala hal, pentingnya hati yang tulus. Karena itu yang membuat apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Itu hati yang tulus. Karena kalau kita juga melakukan sesuatu yang nampak baik kepada orang lain, tapi kalau enggak tulus, kasihan orang lain itu. Dia menerima sesuatu yang sebenarnya cuma pura-pura. Kedua, kehidupan kita juga jadi kehidupan yang seperti orang yang munafik. Dan orang yang dipimpin Roh Kudus mempunyai kepribadian yang rohani. Dalam relasi dengan sesama, tulus, memberi tulus, memuji tulus, mengasihi tulus. Bukan untuk sesuatu bagi kepentingan kita, tapi karena lahir dari hidup yang diserahkan pada Tuhan. Yang kedua, Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sikap yang tidak berpusat kepada diri sendiri, tidak egosentris, semua untuk saya. Tetapi kita memberi kepada Tuhan dan saling mengasihi sebagai saudara. Roma 12 ayat 13 sampai 14. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Sikap yang berbelas kasihan dan murah hati. Walaupun saudara perlu dipimpin Roh Kudus juga, karena masa itu dengan masa sekarang beda konteks tentang memberi tumpangan. Memberi tumpangan, tapi inti dari kebenaran ini adalah bagaimana berbelas kasihan dan bermurah hati. Karena firman Tuhan bilang memberi tumpangan, kita nggak kenal orang memberi tumpangan padahal orang yang jahat, ya perlu hikmat. Tapi konteks ini berbicara tentang belas kasihan dan kemurahan hati. Kita, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan buat menolong orang-orang lain. Hidup yang memberkati orang-orang lain. Roma 12 ayat 15, ayat yang selanjutnya, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Apa maksudnya itu? Bicara tentang empati. Turut merasakan. Dan ternyata firman Tuhan dengan merinci menyatakan itu.
Orang yang rohani dipimpin Roh Kudus mudah berempati kepada orang lain. Empati itu adalah merasakan. Bukan kalau orang diberkati kita jadi susah hati. Kenapa saya enggak kayak dia? Itu bukan empati, itu cemburu namanya. Empati adalah firman Tuhan katakan menangis dengan orang yang menangis. Dan ini penting, saya sharekan juga ke beberapa ke jemaat Tuhan di sana bagaimana sikap orang Kristen penting sekali. Kemarin ada teman hamba Tuhan di sini juga sharing, ketika ada seorang yang sakit dan dia diberikan kata-kata penghiburan, maksudnya sih baik. Tetapi orang dalam sakit kondisi tertentu sangat sensitif terhadap ucapan-ucapan kita. Sehingga pada waktu kita menguatkan orang lain, ada masa kita juga dipimpin Roh Kudus untuk tidak sembarang berbicara. Maksud hati bagus bisa jadi salah. Orang yang berduka, saudara, jangan sampai kadang itu terjadi, puji Tuhan gak ada di sini, tapi di tempat lain. Ketika orang datang melayat ke rumah duka, kadang ada orang-orang Kristen tertentu, untung gak ada di sini puji Tuhan, di tempat lain, yang datang bertanya, dia sakit kenapa? Apa dia salah makan? Apa dia apa? Di depan jenazah bagi keluarga yang sedih. Saudara, itu bukan empati. Pada waktu kita dipimpin Roh Kudus, kita merasakan kesedihan orang lain. Ada kalanya rangkulan, pelukan dan tangisan kita justru membawa kekuatan bagi orang lain. Itu pengalaman saya sendiri. Yang paling saya ingat adalah orang yang menangis bersama dengan saya. Orang yang tidak berkata-kata apa-apa memegang tangan saya. Dan waktu berlalu, teman-teman take video, saya mengenal siapa sahabat-sahabat dari apa yang saya lihat. Saya belajar buat hidup saya. Dan masa itu ada bahkan hamba Tuhan bukan dari sini, berkhotbah, dan saya ingat sampai hari ini dan saya minta pengampunan dari Tuhan untuk hal itu. Ketika dia berkhotbah seperti ini, Grace belum sama dengan Ayub. Pada waktu saat duka, saudara tahu, dalam hati saya berkata kepada dia, coba Anda yang mengalaminya. Dia belum pernah kehilangan. Tapi saya bilang, Tuhan ampuni saya. Setelah itu berlalu. Tapi bagi saya itu bukan empati. Nanti kalau saya berkhotbah saya belajar, Tuhan jangan sekali-kali mulut hamba Tuhan ini berkata-kata yang bukannya meneguhkan hati orang, tapi menyakiti hati orang yang sedang berduka. Empati ternyata bagian dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Seorang teman, bukan teman, anak-anak muda di gereja sana, banyak anak muda, berkata kepada saya waktu telah berlalu, mereka katakan, Bu, itu ada seorang mereka sebut, orang sekali berdia ya, ternyata karakternya minus. Saya bilang, kenapa minus? Masa di depan jenazah ngomongin nyari tahu ini dan itu. Saya tidak mendengar, tetapi orang-orang mendengar dan berkata kepada saya, ih, ngeselin. Dan saya mulai menyadari, saya bawa kepada hidup saya. Saya kemudian sharing ke teman-teman, saya katakan, saya belajar juga dari pengalaman ini. Tentang bagaimana orang-orang, personalitas, kepribadian yang rohani dalam hubungan. Salah satunya adalah empati. Menangislah dengan orang yang menangis. Tertawalah dengan orang yang tertawa secara tulus. Penghiburan terbaik dalam hidup orang lain adalah caring yang lahir dari hati. Bukan dengan banyaknya kata-kata tanpa makna karena kita belum mengalaminya. Tetapi kasih yang mengalir di bawah Roh Kudus untuk menguatkan banyak orang lain. Ternyata empati bisa menjadi mujizat kekuatan bagi orang lain. Pentingnya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hal ini sangat perlu untuk kita terus dibaharui di dalam Tuhan. Roma 12 ayat 16 firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Mudah bekerja sama
dengan orang lain. Mudah dibawa untuk hidup dalam persatuan. Itu penting karena ada orang-orang bukan di sini tapi di tempat lain. Orang-orang hidup dikatakan di dalam roh. Suka berdoa, dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh. Tapi selalu mau menang sendiri dalam persekutuan. Orang yang dipimpin Roh Kudus punya personalitas yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Karakter kita memang berbeda. Tetapi semakin seseorang rohani, itu akan nyata dalam kehidupan berelasi. Kita bukan harus menjadi sama, tetapi kita bisa bekerja sama. Amin. Sehingga tidak ada yang kata ngotot sendiri, orang lain semua salah. Tidak ada yang benar selain pendapatnya. Itu satu sebuah tanda tanya. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita menjadi pribadi yang dibentuk. Dalam kerendahan hati, mudah bekerja sama dengan orang lain. Bukan berarti menjadi sama, gak selalu juga sesuai pemikiran. Tapi dalam kelompok, dalam komunitas, kita mementingkan persatuan. Itu bagian dari kerja Roh Kudus. Roma 12 ayat 17 sampai 21, saya percepat. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sampai saya loncat ayat 20-21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Orang yang dipimpin Roh Kudus memiliki personalitas atau kepribadian yang rohani. Dia tidak mendendam dan suka perdamaian. Dia hidup menjadi berkat. Yang terakhir, yang ketiga, produktif dalam pelayanan. 3P. Hidup yang dipimpin Roh Kudus manifestasinya dalam kehidupan. Yang pertama, penyerahan diri kepada Allah. Kedua, personalitas atau kepribadian yang rohani dalam relasi dengan sesama. Yang ketiga, produktif atau menghasilkan dalam pelayanan. Di dalam Roma 12 ayat 11 firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, itu hasil kerja Roh Kudus. Roh Kudus tidak mengurapi seseorang untuk diam di tempat. Roh Kudus tidak memenuhi kehidupan seseorang untuk dia hidup dengan puas bagi dirinya sendiri. Roh Kudus memenuhi setiap orang percaya untuk menyalahkan rohnya dalam hidup kita. Sehingga satu keinginan kita, saya harus melayani Tuhan. Itu kerja Roh Kudus. Kalau kita membanggakan pekerjaan Roh Kudus tetapi tidak ada kerinduan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, maka kita perlu berdoa. Roh Kudus tolonglah saya. Karena ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, ada roh yang menyala untuk melayani Tuhan. Kemudian ayat 4 sampai ayat 6a berbicara tentang karunia-karunia. Saya tidak akan bacakan semuanya dalam waktu yang singkat, sama seperti satu tubuh kita punya banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Sadar bahwa fungsi kita dalam tubuh Kristus. Saya dan saudara ditempatkan di CWS Gedung Kenanga jam 6 pagi untuk satu fungsi yang Allah maksudkan. Dan kita diberikan karunia yang berbeda untuk melakukan sesuatu di dalam tubuh Kristus, untuk membangun tubuh Kristus. Dan Roh Kudus bekerja mengobarkan roh yang menyala di hati kita untuk melayani Tuhan, tapi juga menyadarkan kita bahwa kita punya tugas dan fungsi dalam tubuh Kristus. Dan terakhir Roma 12 ayat 4 sampai 8, supaya kita dapat menjalankan karunia pelayanan kita. Jika karunia untuk menasihati ayat 8, baiklah kita menasihati. Siapa yang bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas, dan seterusnya. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jalankan karunia pelayanan kita. Saya dan saudara
ditaruh Tuhan di dunia ini, karunia-Nya beda-beda. Karena kita ditempatkan dengan fungsi yang khusus dalam tubuh Kristus. Kita ini unik, sehingga kita tidak perlu merasa iri dengan karunia orang lain, karena itu tujuannya. Tujuan Tuhan supaya kita bisa saling melengkapi dalam tubuh Kristus. Sehingga kita tidak ada yang dapat menyombongkan diri, tapi kita semua dapat menjalankan karunia kita dan bekerja bersama bagi kemuliaan Tuhan. Saya bacakan yang terakhir. Oswald Chambers dalam bukunya dia menuliskan seperti ini. Jika Roh Allah yang Maha Kuasa bekerja, jangan pernah berkata, aku tak bisa. Semua kita dipenuhi Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun kita yang berkata, saya nggak bisa. Tuhan dapat dan mau memakai hidup saya dan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Roh Kudus memimpin kita ke dalam segala kebenaran, menuntun kita kepada tujuan Tuhan. Renungkan kebenaran ini bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan bentuk kehidupanku. Terus semakin hari menyerahkan diri kepada Tuhan. Dibentuk, jadi memiliki kepribadian yang rohani dalam berelasi dengan sesama. Tapi juga menjalankan fungsi pelayanan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini karena Engkau hadir di tempat ini. Hamba percaya bahwa Engkau meneguhkan setiap kebenaran yang disampaikan. Hamba terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus menolong kami ke dalam segala kebenaran. Urapan-Mu turun atas kami, agar kami dapat belajar hidup sesuai dengan tuntunan-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan firman-Mu untuk Engkau teguhkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersama katakan, amin. Saya serahkan kepada Pak.